Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitra Amalia dari Prodi S1 Teknik Informatika jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Jadi, kali ini saya telah mendapatkan mata kuliah BI atau Business Intelligence atau Intelijensia Bisnis. Dan di sini saya mendapatkan tugas akhir yakni menerapkan atau memvisualisasikan beserta forecastingnya pada data COVID-19 di Indonesia. Jadi, kali ini saya menggunakan aplikasi Tableau untuk memvisualisasikan dan forecastingnya. Jadi, sebelumnya kalian harus mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Jadi, kan aplikasi Tableau ini sebenarnya berbayar, tapi jangan sedih, di Tableau ini menyediakan akses lisensi untuk student. Jadi, di sini kalian tinggal ke Tableau for free, lalu pilih yang student, dan kalian harus mengisi nih datanya. Karena saya sudah mengisinya, jadi sudah selesai. Nanti jadikan di sini kalian mengisi email. Jadi nanti kalian mendapatkan lisensinya di email kalian. Jadi langsung kalian download lalu masukkan lisensinya. Jadi kalian harus klik yang Tableau for desktop ya. Langsung saja kita aplikasikan ke Tableau-nya. Jadi sebelumnya kalian harus mempunyai datasetnya terlebih dahulu nih. Jadi di sini saya mendapatkan dataset COVID-19 Indonesianya itu dari Kaggle ini. Jadi nanti untuk linknya sendiri saya akan taruh di deskripsi video ini ya. Langsung saja kita ke Tableau-nya. Nah, untuk memasukkan datasetnya tadi yang sudah saya download ya, bisa lewat Microsoft Excel ini karena datanya kan berupa Microsoft Excel atau CSV, atau bisa juga drag and drop. Jadi seperti ini. Lalu kita ke Tableau-nya, lalu sudah ada ditunggu. Nah, jadi kan data aslinya itu bentuknya seperti ini, karena kan formatnya CSV, jadi banyak gitu ya koma-koma. Nah, untuk lebih jelasnya yang mungkin lebih bisa dibaca, bisa kan tabel ini. Nah, ada date, ada location ISO code, location new case, date, new date, new recovery rate, dan sebagainya. Ada banyak kolomnya di sini, berupa juga datasetnya. Di sini ada sekitar banyak ya. Nah, ada berapa ini tadi tulisnya? Ada banyak ya. Nah, setelah itu kita lihat sih berapa datasetnya ini tuh ada sekitar 13 ribuan dataset yang digunakan. Jadi di tabel ini nanti kita bisa memfilter apa saja yang kita butuhkan. Langsung saja kita klik sheet 1 di sini, sheet 1 di sebelah kiri bawah. Nah, di sini kita butuh apa saja nih. Jadi coba di sini saya akan memvisualisasikan data COVID-19 di Indonesia. Yang pertama adalah bagian date-nya. Lalu kita klik control, lalu apa saja ya, location untuk provinsi mana saja yang digunakan, dan juga new case ya, new case. Nah, kalau sudah di sini di Tableau ini menyediakan visualisasi apa yang kita ingin bentuknya itu seperti apa. Ada yang horizontal, ada yang stack, ada yang tree maps, ada set bar, set by sheet bars. Nah, di sini kita coba yang horizontal terlebih dahulu. Nah, bentuknya itu seperti ini, karena kan data kita kan hanya 2 tahun ya, ini di 2020 sama 2021. Oh ya, jadi di sini data source-nya ini, kalian juga bisa mengubah apa tipe datanya. Jadi kan ini sudah benar, jadi tidak perlu dirubah. Kembali lagi ke sheet 1. Nah, di 2020 sama 2021. Ini kan bentuknya yang horizontal. Jadi kita bisa lihat mana sih yang banyak terjadi COVID-19. Nah, di sini ada Indonesia. Ini mungkin karena terbanyak, karena itu tuh memuat dari semua provinsi ya. Kalau dari provinsinya sendiri, mungkin dari yang di tahun 2020 itu di daerah DKI Jakarta ada sekitar 183.247 kasus COVID-19. Nah, di tahun 2021 juga dimenangkan oleh Indonesia juga. Tapi ini kan keseluruhan, jadi kita lihat yang di Jakarta ada sekitar 195.957 kasus COVID-19. Ini dalam pool horizontal, kita yang coba yang tree maps.
Nah, di sini kelihatan kan Indonesia yang paling banyak, tapi di dalam provinsi ada DKI Jakarta, terus ada Jawa Barat juga sekitar 163.208 kasus. Jadi di sini kalau bentuk Trimaps ini kotak-kotak gitu ya. Lalu kita juga bisa lihat yang bentuk stack bar. Wah, seperti ini. Ada banyak kasusnya. Dan juga ini yang nyala ini tuh yang direkomendasikan dari W sendiri ya. Nah, seperti ini. Kelihatan kan yang warna kuning itu Indonesia. Lalu yang warna biru itu Jawa Barat, ini DKI Jakarta. Sebenarnya ini sama saja, kita hanya memilih mana bentuk visualisasi yang dapat kita pahami. Yang mungkin ini tuh fisiknya ya, jadi yang lebih enak dilihat tuh yang mana. Nah, setelah itu kalau visualisasi sudah selesai, selanjutnya kita akan forecasting dari data COVID-19 ini. Untuk forecastingnya sendiri, kita coba yang visualisasi bentuk ini seperti ini dulu ya, yang lens, bentuk lens. Jadi nanti kelihatan tuh bentuknya seperti ada kayak grafik. Jadi untuk forecastnya sendiri kita tinggal klik kanan, lalu ini ada forecast, lalu show forecast. Nah, ini tuh ada banyak kan, karena kan ini dari beberapa provinsi. Jadi untuk kita misal kita milih provinsi mana nih yang akan kita forecasting atau kita yang kita prediksi, kita ramal ya, prediksi ke depannya itu akan naik atau turun. Jadi kan ini ada location, kita tarik nih ke filter. Nah, ini kan ada beberapa. Kita coba lihat yang tadi yang terbanyak ya, yaitu di daerah DKI Jakarta. Coba. Lalu kita oke. Nah, kan ini sudah dari DKI Jakarta. Sudah banyak nih. Wah, ini juga. Ini yang aslinya, terus ini yang forecastnya. Kita coba colornya kita ganti, edit color. Yang warna kuning. Oh, nggak berubah ya? Nunggu. Warna kuning. Oke. Nah, ini sudah berubah warna kuning. Ini yang aslinya, ini yang prediksi dari kita atau forecastingnya. Lalu kita klik kanan, forecasting lagi, kita klik forecast ya. Jadi di sini tuh kita bisa lihat berapa tahun atau berapa kedepannya itu kita mau lihat prediksi berapa tahun ke depan. Jadi ini kan ada until ini kita klik, lalu ini 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Kita coba 3 tahun ya. Jadi di daerah DKI Jakarta ini tadi pada tahun 2021 ini ada sekitar 1.228 sekian kasus. Wow. Lalu di tahun 2022 ada sekitar 2 juta, di sekitar 2023 ada sekitar 3 juta. Dan juga ya. Jadi ini kan belum ini belum akurat. Jadi untuk mengakurasinya sendiri itu seperti apa? Jadi seperti ini ya. Untuk membuatnya lebih akurat, kita klik kanan lagi, lalu forecast, lalu forecast option. Nah, ini tadi kan sudah kayak bentuk tahun ya. Yang bagian automatically kita pindah ke custom. Nah, lalu untuk trennya sendiri kita pindah yang aditif. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini kita lihat ada perbedaan yang sangat melonjak drastis lagi ya. Memang sama tapi mungkin angkanya berbeda untuk newcast-nya sendiri. Nah, untuk akurasi sendiri ini mungkin yang pertama sama setelah hasil akurasi itu memang nggak jauh berbeda atau memang sama. Jadi memang yang pertama itu akurasinya memang sudah hampir benar ya. Jadi coba sih kita lihat untuk edit filternya lagi. Kita pilih yang Bengkulu, Pak. Kita coba saja. Oke, nah di sini kita coba forecast lagi. Ini kan tadi sudah aktif. Kita coba yang automatic, kita kembalikan ke bentuk semula. Nah, ini kan pada tahun 2021
itu ada sekitar 8.420, yang 2022 ada sekitar 8 ribuan, yang 2023 ada 8.000 juga. Jadi ini kan kayak sama gitu ya, kita coba yang untuk mengakurasi yang lebih tepat lagi. Kita pindah custom, aditif. Nah, di sini kita lihat yang di Bengkulu ini. Ada kenaikan drastis ya untuk Provinsi Bengkulu ini. Jadi di tahun 2021 itu ada sekitar 10.902, di 2022 ada 15.000 sekian, dan di tahun 2023 ada kasus baru sekitar 20.343. Nah, di sini kita bisa lihat dan kita juga bisa melihat nih berapa persen sih akurasi dari aplikasi W ini untuk memprediksi atau forecasting dari kasus COVID-19 di daerah Bengkulu. Jadi kita klik kanan lagi pada grafiknya, lalu forecast, kita lihat deskripsi. Nah, bentar, ini kita klik bagian yang model. Nah, di sini ada MAPE. MAPE ini untuk tingkat keeroran ya. Jadi ini kan tinggi, 621%. Wow. Ini tuh jadi di MAPE ini sendiri tingkat keeroran kalau semakin tinggi itu akurasinya itu semakin buruk gitu. Jadi kan ini kan MAPE-nya 621% ya. Jadi ini tuh berarti akurasi dari si W ini masih belum dikatakan baik. Jadi nanti tuh kalau MAPE-nya ini hanya 10% atau 20% lah, itu sudah dikategorikan baik. Buruk ini 621%, lebih 100%. Jadi prediksi pada W ini masih bisa dibilang kurang baik. Nah, itu dia demo yang saya presentasikan pada mata kuliah bisnis intelligence ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata. Di sini saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.